Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut kami ingin mempresentasikan hasil penelitian kami yang terdiri dari 3 dosen dari UNT dengan skema penelitian dasar yang didanai oleh UNT. Ya, kita mulai dari judul yaitu kajian konsep kunci geografi pada topik tentang isu pembangunan untuk mendukung literasi geografi siswa SMA dengan tim peneliti Ahyuni, Sri Maria, dan Endah Purwaningsih dengan melibatkan 3 mahasiswa Muhammad Nasri, Yasin Waru, dan Nur Wahdah. Nah, latar belakang kita lihat bahwa pada kurikulum 2013 bersamaan dengan kebijakan pembangunan nasional, kita mengenal adanya istilah poros maritim dunia. Poros maritim ini kemudian tidak lagi eksplisit dalam buku teks geografi resmi 2021. Kemudian di dalam kurikulum Merdeka juga sudah diganti, tetapi secara implisit secara eksplisit bahan-bahan atau kontennya masih juga dibahas di kurikulum baru tersebut. Jadi sangat relevan kita mengambil contoh untuk konsep pembangunan ini dalam bentuk poros maritim dunia ini sesuai dengan buku teks yang masih diajarkan. Rumusan masalah dan tujuan penelitian ini adalah bagaimana pemahaman konsep geografis oleh guru melalui topik posisi strategis Indonesia dalam bentuk pemahaman sistematis, membayangkan latar geografi, konsekuensinya, implikasi, dan konsep sebagai lensa untuk memahami topik. Tujuannya mengungkapkan liputan penalaran dengan metode WAS atau Word Association Start. Pinjam pustaka, ada beberapa hal yang penting kami lihat di sini bahwa di dalam geografi itu juga ada bergabung konsep ilmu bidang lain, tetapi tujuannya adalah untuk memahami pola dan hubungan spasial. Kemudian juga terkait dengan WAS, ada stimulus dan ada respon yang bisa kita lihat, yang bisa dikait-kaitkan. Kemudian juga bisa menjadi hal atau bahan untuk atau alat untuk mengidentifikasi selain kategori, juga melihat miskonsepsi yang muncul. Metode penelitian, pendekatannya adalah kualitatif dengan memakai metode Word Association Task. Teknik yang digunakan Free Association Response. Kemudian partisipannya 35 guru geografi di Sumatera Barat. Dan datanya menuliskan kata-kata secara spontan. Kita minta guru-guru menuliskan kata-kata spontan ketika mendengar atau tertulis istilah-istilah stimulus berupa hal-hal yang terkait dengan poros maritim. Pelaksanaan penelitian, pengambilan data di Kota Padang, kemudian juga di Bukit Tinggi, dan hasilnya adalah bahwa asosiasi dan ide poros maritim itu ada kata-kata yang mengandung geografi 85%, dan kata-kata masih ada 15%. Kemudian kategori asosiasinya lebih banyak latar belakang fisik geografi. Sedangkan latar belakang sosial geografi itu 0, dan gabungan sosial fisik sekitar 23%. Selanjutnya, asosiasi kata dari perspektif spasial. Dari kata perspektif spasial ini terlahir dari konsep spasial hanya 43, kurang dari setengah. Begitu juga dengan masih adanya konsep non-spasial, hampir setengah, dan istilah-istilah khusus maritim. Kemudian dari perspektif ekologi, nah ini pemahaman ekologi yang sepertinya sudah mendalam dipahami oleh guru, yaitu dampak lingkungan, fenomena alam, kondisi sosial, kebijakan maritim, kondisi fisik, dan penggunaan sumber daya. Kalau kita lihat perspektif ekologi guru sudah baik.
Nah, dalam kesimpulannya kita lihat bahwa perspektif spasial masih belum, terutama hubungannya dengan yang membentuk ilmuwan geografi masih belum terungkap dengan baik. Ya. Pengetahuan lebih fokus pada First Nature Geography, pendekatannya deskripsi dan inventory. Kemudian dia satu sisi nalar, sehingga tidak terlihat. Kalau kita lihat di dalam definisinya, geografi adalah hubungan timbal balik antara lingkungan dengan manusia, manusia dengan lingkungan. Itu hanya satu sisi, tidak kedua sisi. Kemudian miskinnya kosakata spasial. Nah, tadi kita temukan bahwa pendekatan spasial ini masih miskin kita, atau masih sedikit yang diungkapkan. Lebih banyak adalah pendekatan lingkungan, yaitu perspektif ekologis. Nah, dari pendekatan ekologis ini bisa jadi nanti tergelincir pada konsep non-geografi. Rentan itu nanti akan tergelincir. Sehingga dalam hal ini kita perlu memperkuat guru dengan perspektif spasial. Nah, luaran penelitian berupa artikel yang sudah disubmit di Journal of Pedagogical Research. Demikian hasil dari penelitian kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.